Oke guys, ketemu lagi dengan channel Network Tutorial ya. Jadi kali ini kita nggak mau bahas config ya. Kita mau bahas apa sih kelebihannya hotspot gitu ya. Kelebihannya hotspot dibanding PPOE, IP static atau yang lain lah. Mungkin teman-teman ada yang pakai hotspot, ada yang pakai IP static, ada yang pakai PPOE gitu kan. Jadi kita mau bongkar gitu apa sih enaknya pakai hotspot gitu ya dibanding PPOE, dibanding IP static gitu kan. Jadi gini, saya sendiri sistem jualan saya itu pakai hotspot gitu. Kenapa saya milih hotspot ketimbang PPOE atau IP static gitu kan. Jadi saya maunya menerapkan dimanapun ada titik jaringan saya, ada titik SSID saya, semua user bisa terkoneksi gitu. Karena sebelumnya saya pernah menerapkan IP static ya. Ada user yang komplain ke saya, masa saya mainnya hanya di rumah saya saja gitu kan. Saya maunya bisa dimana-mana bisa main gitu, bisa wifi-an. Misal pelanggan, kita sebutlah pelanggan ini pelanggan si A gitu kan. Ketika si A ke rumah si B, dia bisa wifi-an. Ketika si A ini ke rumah si C, dia bisa wifi-an juga gitu kan. Jadi dimanapun yang ada titik jaringan saya, dia mau terkoneksi, bisa terkoneksi gitu. Tak ubahnya kayak GSM lah kan. User kan maunya seperti GSM, dimanapun dia bisa connect gitu kan. Nah kalau jaringan kita sudah besar, kita bisa nerapin itu gitu. User kita dimanapun bisa connect, asal ada jaringan kita di situ gitu, ada SSID kita di situ gitu. Sementara PPOE nggak bisa gitu kan gitu. PPOE hanya ya satu rumah itu ya hanya dia saja yang bisa connect gitu kan. Orang lain nggak bakal bisa connect kecuali dikasih passwordnya gitu kan. Berikut juga IP static gitu. Jadi kalau hotspot ini nyamannya itu di sistem diterapkan di kampung lah, di desa-desa gitu. Kalau di perkotaan nggak cocok. Kalau di kota kan siapa lo siapa gue nggak kenal, nggak mau bertetangga kita bilang. Tapi kalau di desa itu kan biasanya orang saling ya lebih apa namanya ya, lebih berkeluarga lah gitu. Dia bisa main ke rumah si A, ke rumah si B. Nah hotspot ini cocoknya untuk di desa-desa itu cocok. Jadi dia mau pindah-pindah tetap bisa dapat internet kita. Dan keuntungannya jualan kita bisa jualan voucher juga di akses point si pelanggan itu kan gitu. Jadi untungnya itu kita dapat dua plus ya, kita dapat dua plusnya. Yang satu kita dapat klien baru, yang kedua kita bisa jual voucher juga di situ gitu. Mungkin user belinya vouchernya ke kita, dia mainnya ke rumah si A gitu kan, bisa juga kan gitu. Nah dengan sistem yang sekarang ini, hmm, hotspot ini ya maksudnya, dengan hotspot ini kita bisa lebih apa namanya ya, bisa kita manage per usernya gitu. Jadi kita bisa kasih bandwidth per HP-nya atau per device-nya gitu kan. eh, Kalau PPOE enggak, kalau PPOE atau IP static nggak bisa seperti itu. Misal PPOE kita limit lah, pelanggan ini kita limit 5 MB karena dia langganan PPOE ke kita gitu kan. Nah ketika misal dalam satu PPOE misal 5 MB itu dipakai oleh 3 orang gitu kan, mungkin bapaknya, ibunya, dan anaknya gitu kan. Nah ketika anaknya apa namanya ya, buka TikTok misal, ibunya buka YouTube, bapaknya lagi ngupload data, nah ini pasti nge-lag gitu kan. Karena apa? Karena bandwidthnya itu nggak apa namanya ya, berebut gitu.
Jadi kita nggak bisa mengkontrol setiap klien. Nah kalau udah berebut gini, yang disalahin kan kita, karena internet kita jadinya lemot gitu kan. Sebenarnya bukan internetnya yang lemot, cuman pelanggannya aja yang overload pemakaiannya gitu ya, overload. Berbeda pula kalau kita pakai hotspot. Jadi walaupun dalam satu rumah itu ada 3 orang, ya kita bisa jatah per HP 2 MB, 2 MB 2 MB 2 MB. Misal ada 3 HP ya tetap 2 MB. Jadi ketika si A lagi YouTubean, si B lagi buka TikTok, si C lagi main game, itu nggak bakal keganggu satu sama lain. Itu keuntungannya si hotspot, karena kita bisa mengkontrol langsung bandwidth si pelanggan per device-nya gitu kan. Tapi kalau PPOE enggak, kita hanya bisa mengkontrol bandwidth access point-nya, bukan mengkontrol bandwidth si device-nya atau perangkatnya gitu. Itu keunggulannya hotspot ketimbang PPOE. Lalu yang kedua itu yaitu tadi, user bisa pindah-pindah. Si A bisa main ke rumah si B bisa main ke rumah si C bisa main ke rumah si D gitu kan. Itu keuntungan si hotspot dibanding PPOE yang kedua. Nah, bagaimana caranya agar user itu bisa langsung connect gitu kan. Ketika dia main di rumah si A, nanti dia pindah ke rumah si B bisa langsung connect. Nah itu simpelnya ya, simpelnya itu kita samain SSID-nya. Jadi semua jaringan wifi kita SSID-nya kita samain. Itu kalau nggak kita samain, itu nanti kalau untuk Android yang zaman sekarang ya, Android 10 kalau nggak salah, saya versi OS-nya itu, dia ketika pindah access point itu MAC address-nya langsung berubah karena MAC address-nya acak gitu kan. Jadi itu user kalau pindah access point tetap nggak bisa connect, dia pasti terjadi error ketika login gitu. Tapi kalau SSID-nya kita samain semua, dia bisa langsung pindah aja. Ya kayak sistem GSM itu kan, dimanapun ada jaringan dia tetap langsung connect, nggak mesti login dulu gitu. Itu keuntungannya kalau kita SSID-nya sama. Tapi kalau Android yang dulu, yang bukan versi sekarang ya, walaupun SSID-nya berbeda, itu tetap bisa langsung login gitu. Tapi kalau kita zaman sekarang kan kita nggak bisa nentuin gitu kan, Android dia mau Android versi berapa, user kan mana mau tahu gitu kan. Jadi biar amannya SSID-nya disamain aja semua gitu. Nah ada terus gini, ada masalah nggak kalau SSID-nya kita samain gitu kan, mungkin intervensi atau apalah. Nah SSID itu nggak ngaruh dengan intervensi ya. SSID boleh sama, tapi channelnya itu kita bedain gitu kan. APA SSID-nya sama dengan APB, tapi channelnya kalau bisa dibedain. APA channel 1, APB channel 6, APC channel 11. Nah sebaiknya pakai 3 channel ini, 1, 6, dan 11, jangan pakai yang lain. Ini trik agar minim intervensi gitu. Inilah channel paling aman dibanding lain untuk menghindari intervensi itu gitu. Apalagi ya, kalau yang lain itu hotspot saya jualannya sih langsung per perangkat ya. Jadi per perangkat saya patokin harga, mungkin teman tahu kita buat lah, misal per HP atau per perangkat 50.000. Jadi kalau dalam satu rumah itu ada 3 orang ya kita dapat 350.000. Nah kita kita sebenarnya nggak hanya dapat 150.000 ini aja kita, karena kita bisa jualan voucher di situ. Jadi user beli voucher ke tempat kita, dibawa ke rumah si pelanggan ini, kita juga dapat untung dari situ. Dan ini yang mengeluarkan biaya kan si pelanggan, kita nggak ngeluarin duit di sini, tapi kita bisa dapat double, dapat bulanannya dan dapat voucherannya. Itu untungnya kita pakai hotspot. Apalagi ya,
Saya sih senangnya, yang paling senang itu ya itu tadi, bandwidth bisa kita kontrol, user bisa pindah-pindah kemanapun dia berada gitu kan, kayak sistem GSM gitu kan. Lalu lah, misal si A lagi download nggak ganggu si B, si B lagi download nggak ganggu si C. Kalau kita pakai PPOE ada yang download, pasti yang main game hancur kan gitu. Nah kalau hotspot ini enggak, itu serunya di hotspot itu gitu. Nah, apa lagi ya, kalau sistem jualannya ya seperti itu tadi, teman-teman bisa patokin harganya langsung per perangkatnya, mungkin per perangkat 50.000 atau 100.000 atau sekian lah, terserah. Kalau dalam satu rumah misal ada 5 orang, kali 50.000 udah 250.000 kan gitu. Itu keunggulan si hotspot gitu kan. hmm, Mungkin ya itu saja sih yang bisa saya jelasin tentang hotspot. Kenapa kita harus pakai hotspot, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, ke rekan-rekan penggiat atau yang ingin mau memulai usaha hotspot. Ini bisa disimak dengan baik, jadi bisa nentuin gitu kan, aku pakai hotspot atau PPOE ya gitu kan. Jadi setelah nonton video ini insya Allah bisa paham, eh, bisa menetapkan, bisa menentukan, oh saya pakai hotspot aja gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.